Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya watin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Bagus Habibul Amin. Di sini saya akan menjelaskan tentang AAUPB atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. AAUPB merupakan pemerintahan yang tindakan-tindakan pemerintahnya yang berupa keputusan-keputusannya tidak menjadi bulan-bulanan di peradilan, khususnya di peradilan tata usaha negara, karena selalu digugat oleh badan hukum atau perorangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan arti penting dari AAUPB atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Yang pertama, bagi administrasi negara dapat digunakan sebagai pedoman atau landasan untuk menafsirkan suatu peraturan perundang-undangan yang samar-samar atau kurang jelas. Yang kedua, bagi warga masyarakat dapat digunakan untuk mencari keadilan. Karena apa? AAUPB dapat digunakan sebagai landasan atau dasar gugatan sebagaimana dimaksud di pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang ketiga, bagi hakim tata usaha negara dapat digunakan untuk menguji dan membatalkan dari keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang terakhir, bagi legislatif dapat digunakan untuk merancang suatu undang-undang. Mungkin tadi penjelasan dari saya tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Jazakumullahu khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintahan baik merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. Fungsi dan arti penting AAUPB pada awal kemunculannya hanya dimaksudkan sebagai sarana pelindungan hukum warga negara dari tindakan pemerintah, yaitu sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi. Di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan, bagi administrasi negara bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat tidak jelas, kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan phrases MSM atau melakukan kebijaksanaan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Bagi hakim TUN dapat dipergunakan sebagai alat menjadi dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat TUN. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Bayu Tamayestu. Saya dari Prodi Hukum 2019. Saya akan menjelaskan beberapa poin mengenai materi AAUPB tersebut. Ya, AAUPB sendiri merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam kehidupan administrasi negara. AAUPB sendiri memiliki fungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya di substansi tersebut. Asas-asas dari AAUPB sendiri ini masih tidak tertulis, jadi masih bersifat abstrak dan dapat digali lagi ke depannya dalam kehidupan masyarakat. Jadi asas tersebut tuh bisa digali lagi di kehidupan masyarakat seperti apa gitu. Dan yang tertulis dalam yuridis, asas-asas AAUPB tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, meliputi satu, asas kepastian hukum; kedua, asas ketertiban penyelenggaraan negara; ketiga, asas kepentingan umum; keempat, asas keterbukaan; kelima, asas proporsionalitas; keenam, asas profesionalitas; dan ketujuh adalah asas akuntabilitas. Nah, mungkin supaya tidak berlama-lama durasi videonya, saya tutup aja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya akan menyimpulkan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) itu pemerintahan yang tindakan-tindakan pemerintahannya berupa keputusan-keputusan tidak menjadi bulan-bulanan di peradilan, terkhususnya peradilan tata usaha negara, karena keputusan-keputusannya selalu digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Rahma Yuriza. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas Hukum Administrasi Negara materi ajar AAUPB. Kepanjangannya adalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. AAUPB sudah hidup dan berkembang dalam Hukum Administrasi Negara sebagai kode etik. Fungsinya untuk pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya. Juga sebagai alat uji bagi hakim administrasi negara dalam menilai perilaku administrasi negara. Dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi penggugat. Hukum administrasi negara menjelaskan AAUPB sebagai prinsip acuan bagi pejabat administrasi negara untuk apabila pejabat tersebut mau memberikan keputusan atau melaksanakan suatu keputusan, itu harus berdasar oleh AAUPB. AAUPB itu ada 10 yang akan saya sebutkan dan jelaskan. Yang pertama adalah asas kepastian hukum. Di banyak hukum pasti kita sudah sebagai anak hukum sudah sangat familiar dengan namanya asas legalitas. Jadi itu harus berpaku pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang sudah tertulis dan jelas tentang mengatur tentang penyelenggaraan negara, administrasi negara. Kemudian yang kedua, asas kemanfaatan. Di sini yang dimaksud asas kemanfaatan itu harus dilihat manfaatnya itu antar individu dan untuk antar individu dan warga masyarakat. Terus yang ketiga, asas tertib penyelenggaraan negara. Yang dimaksudkan di sini jadi dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai keserasian, ketertiban, keharmonisan, jadi itu harus berdasar oleh asas-asas ini. Jadi diatur dalam asas ini, asas umum pemerintahan yang baik. Yang keempat adalah asas kepentingan umum. Yang dimaksud asas kepentingan umum adalah jadi harus mendahulukan kepentingan umum, harus mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau perorangan. Yang kelima adalah asas ketidakberpihakan. Yang dimaksud dalam asas ini adalah pejabat administrasi negara tidak boleh memperlakukan siapapun dengan cara yang berbeda atau dengan maksud diskriminasi. Jadi harus diperlakukan secara sama, tidak berpihak kepada pihak tertentu, jadi semuanya sama. Kemudian keterbukaan, asas keterbukaan itu maksudnya adalah asas keterbukaan itu jadi harus terbuka. Pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya itu harus terbuka, harus bisa orang lain itu bisa mengawasi. Jadi semua apapun yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara tersebut dapat dipantau oleh orang lain atau masyarakat. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang selanjutnya, asas proporsionalitas itu maksudnya antara hak dan kewajibannya itu harus seimbang. Jadi tidak ada yang lebih dipentingkan atau lebih dianaktirikan, semuanya antara hak dan kewajibannya harus seimbang.
Selanjutnya, asas profesionalitas. Yang dimaksudkan di sini adalah pejabat administrasi negara itu harus profesional dalam menjalankan fungsinya, dalam menjalankan hak dan kewajibannya, menjalankan wewenangnya, harus profesional. Lalu asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas itu maksudnya setiap kegiatan yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara itu dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kegiatannya sampai hasil akhirnya itu dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir itu asas kecermatan. Asas kecermatan itu maksudnya pejabat administrasi negara dalam membuat keputusan itu harus cermat. Harus benar-benar keputusan itu merupakan keputusan yang matang dan sudah diteliti kesekian kali dan menunjukkan perilaku yang dimaksud dalam asas ini, yaitu perilaku cermat dalam bila pejabat administrasi negara tersebut mau mengeluarkan keputusan atau melaksanakan keputusan administrasi negara. Sekian video dari saya, apabila banyak kurangnya dan mohon maaf. Dan apabila banyak kekurangan dan salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya dengan selamat ini akan menjelaskan tentang AAUPB. Itu adalah nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam hukum administrasi negara dan fungsinya sebagai pemegang bagi para pejabat administrasi negara. Dan di sini ada 7 asas AAUPB itu. Nah, yang pertama adalah asas kepastian hukum, 2 asas keterbukaan, 3 asas kepentingan umum, 4 asas tertib penyelenggaraan negara, 5 asas profesionalitas, 6 asas akuntabilitas, 7 asas proporsionalitas. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan sedikit rangkuman materi tentang AAUPB. Pengertian AAUPB. AAUPB merupakan sebuah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan sebuah keputusan ataupun dalam melakukan tindakan penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi AAUPB. Bagi administrasi negara, AAUPB berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan sebuah penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat samar-samar atau tidak jelas. Bagi masyarakat, AAUPB dapat digunakan sebagai pencari keadilan. AAUPB dapat digunakan sebagai dasar gugatan seperti yang disebutkan dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PT-UN. Bagi hakim PT-UN, AAUPB dapat digunakan sebagai alat untuk menguji dan membatalkan sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN. AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Abdillah dari Prodi Hukum S1 angkatan 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang AAUPB atau asas-asas umum perilaku yang baik. Arti dari AAUPB untuk administrasi negara yaitu sebagai pedoman dan penafsiran terhadap ketentuan undang-undang yang samar atau tidak jelas. Dan pengertiannya yaitu sebuah nilai etik yang hidup dalam lingkungan hukum administrasi negara dan juga sebagai pegangan pejabat dalam wewenangnya untuk menjalankan tugasnya. Juga untuk hakim menilai dalam penjalanan tugas pejabat tersebut. Kedudukan AAUPB menurut Van Wyk atau William Consinbell yaitu kedudukannya adalah sebagai hukum yang tidak tertulis dan asas-asas umum perilaku yang baik yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yaitu ada 7. Yang pertama asas kepastian hukum, yang kedua asas tertib penyelenggaraan negara, yang ketiga asas kepentingan umum, yang keempat asas ketertiban, yang kelima asas proporsionalitas, yang keenam asas
profesionalitas, dan yang ketujuh, asas akuntabilitas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai AAUPB dimulai dari sejarah. Sejarah AAUPB muncul pada saat konsep negara welfare state. Welfare state merupakan konsep negara yang mengutamakan kesejahteraan umum warganya. Dari sini, kebijakan pejabat negara harus mengutamakan kesejahteraan umum dan harus berlandaskan dengan undang-undang. Tapi ada beberapa kebijakan yang tidak berlandaskan undang-undang. Dari sini warga negara muncul ketakutan bahwa apabila pejabat negara memunculkan kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, maka akan terjadi penyelewengan. Oleh karena itu, pada tahun 1950, Komisi de Monsi membentuk asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah pedoman bagi pejabat negara dalam menjalankan fungsinya. Arti penting AAUPB pada dasarnya adalah untuk melindungi warga negara dan juga untuk menghindari penyelewengan terhadap pejabat negara yang melakukan kebijakan tanpa berlandaskan undang-undang. Lalu bagi pejabat administrasi negara, fungsi AAUPB yaitu sebagai pedoman dalam menjalankan fungsinya bagi warga negara sebagai sarana perlindungan agar tidak terjadi penyelewengan yang dilakukan pemerintahan. Lalu bagi hakim KTUN sebagai bahan pertimbangan apakah suatu kebijakan pejabat negara atau kebijakan pemerintahan sudah sesuai dengan konsep kesejahteraan umum dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Lalu bagi organ lain seperti legislatif sebagai pedoman dalam membuat peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, asas-asas umum pemerintahan yang baik ada 7. Yang pertama, kepastian hukum, bahwa segala sesuatunya yang tindak tanduk pemerintah harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Lalu yang kedua, tertib penyelenggaraan, bahwa dalam pengendalian penyelenggaraan negara harus serasi dan seimbang. Lalu kepentingan umum di sini bahwa kesejahteraan umum adalah nomor 1, selalu diutamakan. Lalu yang keempat itu ada keterbukaan, bahwa warga negara harus mendapatkan segala informasi yang benar, bersih, jujur, dan tidak diskriminatif. Yang kelima ada proporsionalitas, bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terus profesionalitas, berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketujuh adalah akuntabilitas, bahwa kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Sari. Saya dari Prodi Hukum 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Apa sih itu asas-asas umum pemerintahan yang baik? Yaitu asas di mana menjadi prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintah dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah. Jadi, asas-asas umum pemerintahan yang baik ini dijadikan dasar untuk mengambil suatu keputusan atau tindakan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Yang selanjutnya, asas-asas undang-undang administrasi pemerintah. Itu dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, asas legalitas, yaitu asas yang mengedepankan dasar hukum, di mana dasar hukumlah yang menjadi utama dalam penyelenggaraan administrasi negara. Yang kedua ini perlindungan HAM, di mana tidak boleh melanggar hak-hak dasar warga masyarakat. Maksudnya dalam pelaksanaan pemerintah ini tidak boleh melanggar hak-hak yang dimiliki oleh warga masyarakat. Yang ketiga itu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang pertama itu kepastian hukum, di mana setiap keputusannya sudah diatur dalam undang-undang.
Yang kedua, kemanfaatan, bermanfaat antara individu satu dengan individu lainnya, antara individu dengan masyarakat, antara organisasi masyarakat dan masyarakat. Yang ketiga ini ketidakberpihakan. Jadi setiap keputusan itu tidak mengandung unsur berpihak ke pihak satu, hanya pihak satu. Setiap keputusan itu untuk seluruh masyarakat. Habis itu yang keempat kecermatan. Yang kelima tidak menyalahgunakan kewenangan. Jadi pemerintah administrasi ini tidak menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah. Yang keenam keterbukaan. Setiap keputusan itu terbuka bagi masyarakat luas. Yang ketujuh ini demi kepentingan umum. Jadi setiap keputusan itu mengutamakan kepentingan umum bagi masyarakat. Yang ke-8 pelayanan yang baik. Jadi pejabat administrasi negara ini memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Yang ke-9 asas-asas umum pemerintahan yang baik lainnya dijadikan dasar penilaian hakim dalam mengambil keputusan. Nah, kesimpulannya jadi gini, asas-asas umum pemerintahan yang baik ini digunakan sebagai dasar acuan dalam penyelenggaraan pemerintah atau setiap pengambilan keputusan pemerintah dalam mengeluarkan putusan demi masyarakat, dan dalam penyelenggaraannya ini digunakan untuk kepentingan masyarakat dan lain-lain. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak dianutnya konsep welfare states dan menimbulkan adanya kekuasaan Franz Hermensens, timbullah suatu kekhawatiran dari warga negara atas terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pada tahun 1946, pemerintah Belanda membuat suatu komisi yang diketuai oleh De Mocky. Komisi ini selanjutnya disebut dengan Komisi De Mocky. Komisi ini bertujuan untuk memikirkan dan meneliti beberapa alternatif untuk meningkatkan perlindungan hukum dari tindakan pemerintahan yang menyimpang. Pada tahun 1950, Komisi De Mocky kemudian melaporkan hasil penelitiannya tentang Herming dalam bentuk Algemene Beginselen van Berholzig Bestor. Dari hasil penelitian komisi ini tidak seluruhnya disetujui pemerintah. Oleh karena itu, pada saat itu pada akhirnya dibubarkan dan dibentuklah komisi yang baru yang disebut dengan Komisi Van Grieten, dan komisi ini pun pada akhirnya juga bubar. Kedua komisi tersebut karena pemerintah Belanda pada saat itu tidak sepenuh hati dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Meskipun demikian, ternyata hasil dari penelitian De Mocky ini ditunjukkan dalam pertimbangan putusan-putusan Ran van States dalam perkara administrasi. Dengan kata lain, walaupun AAUPB tidak mudah dalam memasuki wilayah birokrasi, tetapi lain halnya dalam bidang peradilan. Pengertian umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. AAUPB ini tidak hanya dilihat dari segi kebahasaan saja, tetapi juga dari sejarah. Disebabkan karena asas ini timbul dari sejarah juga, dan dengan sandar pada kedua konteks ini, AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kesaliman, pelanggaran peraturan, penyalahgunaan kewenangan dan tindakan sewenang-wenangan. Menurut Zazim Hamdi memberikan definisi AAUPB dari hasil penelitiannya sebagai berikut. AAUPB merupakan nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan administrasi negara. AAUPB berfungsi sebagai pegangan para pejabat administrasi dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi negara dalam menilai tindakan administrasi negara yang berwujud penetapan, dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas tidak tertulis, abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat.
Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpancar dalam berbagai peraturan hukum positif. Pemerintahan yang baik AUPB di Indonesia. Pemerintah Peradilan Administrasi mengatakan ada 13 asas, yaitu pertama asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap putusan, asas jangan mencampurkan aduk kewenangan, asas permintaan yang layak, asas keadilan dan kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat keputusan yang batal, asas perlindungan atas pandangan hidup, asas kebijaksanaan, asas pelanggaran kepentingan umum. Digunakan dalam praktik peradilan di Indonesia karena memiliki sandaran pada pasal 14 ayat 1 nomor 14 tahun 1970 tentang kekuasaan pokok kehakiman yang pada intinya menyebutkan bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara alasan bahwa hukum tidak ada dan kurang jelas. Selain itu, pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 ditegaskan bahwa hakim dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan adanya ketentuan pada pasal di atas, maka AUPB mempunyai peluang yang digunakan dalam proses peradilan administrasi negara di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, AUPB ini akhirnya dimuat pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas, bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Petun berdasarkan pasal 53 ayat 2 poin yang disebutkan ketentuan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Dalam hal penjelasan disebut yang dimaksud dengan AUPB adalah meliputi atas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas sebagai maksud dengan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999. Di samping dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, AUPB dijadikan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana yang tercantum dalam pasal 20 Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Perundang-undangan Nomor 25 tahun 2019 tentang pelayanan publik, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2008 tentang Ombudsman, dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pembatasan tindak pidana korupsi memberikan mandat kepada masyarakat untuk mengontrol penyelenggaraan pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervin Fadila, saya mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Prodi Hukum. Oke, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang apa itu AAUPB. Adapun AUPB itu adalah singkatan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Lalu pengertian dari AUPB itu adalah pemerintahan yang tindakan-tindakan pemerintahannya yang berupa keputusan-keputusan tidak menjadi bulan-bulanan di dalam peradilan, khususnya peradilan tata usaha negara, karena setiap keputusannya selalu digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Lalu fungsi dari AUPB itu sendiri adalah sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, dan juga menjadi alat uji bagi hakim administrasi negara dalam menilai tindakan administrasi negara yang berwujud penetapan atau basiking, dan juga sebagai dasar penggugatan sebagai pihak penggugat. Lalu asas-asas yang ada di dalam AUPB yaitu asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan yang terakhir asas pelayanan yang baik. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan AUPB dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Mardianto dengan NIM 192302015. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertiannya. Pengertian dari AUPB adalah pemerintahan yang tindakan-tindakan pemerintahannya yang berupa keputusan-keputusan yang tidak menjadi bulan-bulanan di peradilan, khususnya peradilan tata usaha negara. Keputusannya selalu digugat oleh orang atau badan hukum. Baik, saya akan menjelaskan di mana sumber atau terdapatnya asas-asas umum pemerintahan yang baik yang terdapat di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, yang bebas dari KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada 7 asas. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas keterbukaan. Yang keempat, asas kepentingan umum. Yang kelima, asas proporsionalitas. Yang keenam, asas profesionalitas. Dan yang ketujuh, asas akuntabilitas. Baik, saya akan menjelaskan lebih rinci apa itu atau fungsi dari AUPB tersebut. Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini bagi warga negara adalah sarana perlindungan hukum warga negara dari tindakan pemerintahan. Sedangkan bagi pemerintahan sebagai pedoman melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan undang-undang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafisa Hermini dan di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas umum pemerintah yang baik. Asas-asas umum pemerintah yang baik itu adalah landasan yang digunakan dalam praktik penyelenggaraan pemerintah yang bentuknya tidak tertulis, yang merupakan sistem hukum tidak tertulis. Meskipun tidak tertulis, tapi telah digunakan dalam bentuk tertulis yang digunakan dalam sistem hukum tertulis. Nah, asas-asas umum pemerintah yang baik ini dijadikan acuan dalam praktik penyelenggaraan pemerintah dalam membuat kebijakan atau peraturan atau keputusan pemerintahan. Nah, asas umum pemerintahan yang baik ini terdiri dari asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan pemerintah, asas kepentingan umum, dan masih banyak lainnya. Asas pemerintahan yang baik ini sama seperti asas-asas hukum pada umumnya yang bersifat abstrak dan teoritis, tetapi sebagian besar asas umum pemerintahan yang baik ini sudah diterapkan dalam bentuk tertulis dalam praktik penyelenggaraan pemerintah, khususnya dalam bidang administrasi negara. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nimas Rakai Ayu ingin memberikan kesimpulan mengenai materi asas-asas umum pemerintah yang baik. Di sini saya pertama akan menyimpulkan tentang pengertiannya. Asas-asas umum pemerintah yang baik itu prinsip di mana yang digunakan untuk sebagai acuan atau dasar pemerintah atau pejabat lainnya untuk mengeluarkan suatu keputusan. Jadi dalam pengertiannya ini, pejabat atau pemerintah tidak boleh semena-mena dalam mengeluarkan suatu keputusan. Haruslah ada asas-asas umum pemerintah yang baik ini di dalamnya. Asas-asas pemerintah yang baik yang dapat saya pahami yaitu pertama adanya asas kepastian hukum, di mana dalam pemerintah mengeluarkan kebijakan atau kewenangan haruslah ada hukumnya atau ada dasarnya. Kepastian hukumnya itu harus ada. Dan juga asas kemanfaatan, di mana dalam mengeluarkan kewenangannya pemerintah harus mencakup manfaat bagi masyarakat banyak, tidak hanya manfaat individu atau perorangan. Saya bisa mengambil contoh misalkan
dalam perizinan pelayanan di Yogyakarta. Jadi itu kan kalau misalkan ada perizinan di Yogyakarta itu harusnya ada asas-asas umum pemerintah yang baik di dalamnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Putri, saya dari Prodi Hukum Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian serta kedudukan dari AAUPB. Nah, hal pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian AAUPB. AAUPB sendiri merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang di dalam lingkungan hukum administrasi negara. Nah, fungsi dari AAUPB sendiri adalah sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, serta AAUPB sendiri menjadi alat uji bagi hakim hukum administrasi negara dalam menilai tindakan administrasi negara. Nah, dalam tindakan administrasi negara ini dapat berwujud seperti penetapan maupun dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat. Nah, walaupun sebagian besar AAUPB ini merupakan asas hukum yang tidak tertulis ataupun masih abstrak, tapi kita dapat menggalinya di dalam praktek kehidupan dalam masyarakat. Nah, sebagian besar lagi mengatakan bahwa asas hukum AAUPB ini sudah menjadi kaidah yang tertulis atau menjadi hukum positif yang ada di Indonesia, namun tidak akan menghilangkan sifatnya sebagai asas hukum. Nah, selanjutnya saya Novelia Putri, saya akan mencoba menjelaskan mengenai AAUPB yang sudah saya baca. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang di dalam lingkungan hukum administrasi negara, dan AAUPB juga sebagai pegangan para pejabat administrasi negara saat menjalankan tugas-tugasnya. AAUPB juga memiliki asas yang tidak tertulis atau abstrak. AAUPB memiliki arti penting, yaitu bagi administrasi negara, bagi warga masyarakat, bagi hakim tata usaha negara. Kecuali itu, AAUPB juga berguna bagi badan legislatif yang mengatur dan merancang dalam undang-undang. Adapun asas-asas umum pemerintah yang baik di Indonesia yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas. Atau lebih jelasnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayati. Di sini saya akan mengulas sedikit materi mengenai AAUPB. Setelah saya baca, saya menyimpulkan bahwa AAUPB adalah suatu prinsip yang dijadikan sebagai alat atau pedoman oleh pejabat pemerintah untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seperti yang kita ketahui, AAUPB ialah asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, di dalam hukum administrasi negara ini, kita mengenal ada 10 asas. Yang pertama yaitu asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum ini sudah pasti memiliki kekuatan hukum seperti peraturan perundang-undangan. Yang kedua, asas kemanfaatan. Nah, asas kemanfaatan ini lebih menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada asas tertib penyelenggaraan negara. Nah, di dalam suatu penyelenggaraan negara, asas ini dijadikan sebagai landasan atau acuan. Kemudian yang keempat ada asas kepentingan umum. Nah, asas kepentingan umum ini lebih menekankan kepada kepentingan atau kesejahteraan umum masyarakat. Kemudian yang kelima ada asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini ialah suatu terkait mengenai informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kemudian yang keenam adalah asas ketidakberpihakan. Nah, asas ketidakberpihakan ini artinya dia tidak berpihak dan tidak diskriminatif.
Kemudian yang ketujuh adalah asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas ini lebih menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan negara. Kemudian yang kedelapan adalah profesionalitas. Nah, asas profesionalitas ini lebih mengutamakan keahlian yang dilandaskan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kesembilan adalah akuntabilitas. Nah, asas akuntabilitas ini ialah artinya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah itu dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, yang terakhir, yang ke-10 ada asas kecermatan. Asas kecermatan ini seperti suatu tindakan atau suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini didasarkan kepada informasi-informasi atau dokumen-dokumen yang lengkap. Ya, sekian video yang saya sampaikan atau materi yang saya simpulkan. Apabila ada kesalahan dan belum maksimal, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omegaret Yohanis Dababan. Saya akan menjelaskan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu nilai etik yang berkembang dalam lingkungan administrasi negara. Dalam perkembangannya memiliki arti penting yaitu yang pertama, bagi administrasi negara sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, bagi masyarakat. Masyarakat menggunakannya sebagai pencari keadilan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Tata Usaha Negara. Bagi tata usaha negara dapat juga dipergunakan sebagai alat untuk menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Yang terakhir adalah asas-asas undang pemerintahan yang baik berguna bagi badan legislatif dalam merancangkan undang-undang. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dan di sini saya akan menjelaskan kembali dari materi yang telah disampaikan yang diberikan oleh Bu Niken, yaitu tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu di mana kita lihat terlebih dahulu sejarah munculnya asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut, kapan dan apa saja pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat yang dimaksud dalam asas-asas tersebut. Yaitu munculnya asas-asas tersebut yaitu pada masa welfare state. Awal mulanya munculnya yaitu pada masa welfare state, yang dimana bahwa pada masa tersebut menyatakan bahwa pemerintah yaitu bertanggung jawab sepenuhnya demi kesejahteraan masyarakat. Nah, bertanggung jawab tersebut seperti apa? Yaitu demi wujudkannya yaitu pemerintah harus ikut terjun ke masyarakat langsung. Seperti apa? Yaitu dengan sesuai prosedur undang-undang juga, tidak bisa dengan seperti apa inisiatif sendiri. Apabila inisiatif sendiri kan pasti kita bakal bertanya-tanya seperti apa nantinya inisiatif sendiri tapi bisa melanggar undang-undang. Nah, di sini dari pemerintah tersebut juga harus tetap sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di sini saya tidak menjelaskan seluruhnya tentang AUPB, asas-asas yang ada pada AUPB, yaitu saya cuma menjelaskan yang paling penting menurut saya, itu yang sangat berkaitan sekali dengan masyarakat, yaitu asas kepentingan umum dan juga asas kepastian hukum. Yang dimana di sini kedua asas tersebut sangat berkaitan antara pemerintah dan juga masyarakat biasa seperti itu. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Asas kepentingan umum, yaitu dimana pemerintah itu harus mementingkan apa yang mengutamakan dari kepentingan masyarakat tersebutnya, yaitu mengutamakan seperti apa, yaitu seperti tadi, seperti turun langsung melihat keadaan di masyarakat seperti apa. Nah, di sini pemerintah menjalankan tugasnya yaitu tetap sesuai prosedur undang-undang demi menjalankan
kepentingan umum masyarakat, itu masyarakat juga tetap harus seperti apa juga kepentingannya, walaupun kepentingan umum tapi tidak ada yang harus kepentingan sendiri, yaitu berdasarkan kepentingan umum tersebut supaya pemerintah kan bisa menjalankan sesuai prosedur perundang-undangan juga peraturan perundang-undangan. Nah, di sini saya yang kedua asas kepastian hukum. Nah, kenapa saya sangat berkaitan sekali asas kepastian hukum dan juga masyarakat antara pemerintah dan juga masyarakat ini, yaitu di mana harus adanya suatu kepastian hukum bagi masyarakat maupun pemerintah, yaitu kenapa saya bilang seperti itu, pemerintah harus juga ada kepastian hukumnya dalam dia menjalankan wewenang dan tugasnya seperti apa, fungsinya seperti apa. Nah, apabila ada kepastian hukum tersebut, apabila pemerintah dapat menyelewengkan atau tidak sesuai apa yang harus dia lakukan, maka kepastian hukum di sini masyarakat juga bisa untuk menuntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, kepastian hukum bagi masyarakat juga seperti apa, yaitu seperti semisalnya saya ambil saja satu perkara semisalnya, yaitu harus adanya kepastian hukum tidak bisa membeda-bedakan dalam satu persidangan, yaitu membeda-bedakan antara kaum yang lebih kaya dan yang miskin, yaitu di mata hukum itu semuanya tetap sama, yaitu tetap itu yang dimaksud dengan asas kepastian hukum. Tidak ada suatu seperti ketidakadilan, yaitu harus adanya keadilan bagi masyarakat tersebut. Nah, mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Saya cuma menjelaskan dua tersebut karena menurut saya dua ini sangat ini bagi berkaitan antara masyarakat dan juga pemerintah sekaligus. Nah, demikian apa yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.